janjimu dan kasih sayangmu, biar negeri kami bersatu. Tunjukkanlah kuasa-Mu, nyatakanlah kasih-Mu. Kami berdoa untuk Indonesia, biar kemuliaan-Mu bertata selamanya. Bagi bangsa Indonesia, kemurahan-Mu tercurah, berjayalah selamanya. Bagi-Mu Tuhan, bangsa Indonesia. Terangi langkah kami, penuhi setiap hati dengan janji-Mu dan kasih sayang-Mu, biar negeri kami bersatu. Tunjukkanlah kuasa-Mu, nyatakanlah kasih-Mu. Kami berdoa untuk Indonesia, biar kemuliaan-Mu bertata selamanya. Bagi bangsa Indonesia, kemurahan-Mu tercurah, berjayalah selamanya. Bagi-Mu Tuhan, bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, kemurahan-Mu tercurah, berjayalah selamanya. Bagi-Mu Tuhan, bangsa Indonesia. Kami datang di hadirat-Mu, membawa doaku. Kami sujud, rendahkan diri, menyembah-Mu. Ampunilah, sayangilah bangsa kami, ya Tuhan Allahku.
Shalom, selamat kita berjumpa. Tentunya ada syukur dan sukacita ketika kita menjalani hari-hari hidup yang ada sebagai anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saat ini bersama-sama kita akan melaksanakan ibadah pengucapan syukur ketika anugerah kasih Tuhan boleh memberikan kemerdekaan negara Republik Indonesia dengan usia yang ke-75 tahun. Untuk itu, jemaat dijemput berdiri dengan melakukan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
mensyukuri kasih dan anugerah Tuhan atas bangsa yang kita cintai ini, memperingati hari ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Hari ini, marilah kita menyatakan sebuah kebersamaan dalam rasa syukur, dan kita percaya, kita mengakui bahwa kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia yang berdaulat adalah anugerah dan pemberian Tuhan melalui perjuangan para pahlawan kita. Untuk itu, bersama-sama kita menyanyikan pujian Ku Bawa Hidupku Sekarang. Hidupku penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suaramu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Kita tahbiskan ibadah ini. Ibadah syukur peringatan hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia saat ini ditahbiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian. Menyanyikan pujian segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kaulah yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Jemaat disilakan duduk. Kita akan mengucapkan secara berbalas-balasan puji-pujian sebagaimana yang tertulis dalam tata ibadah antara pelayan firman dan jemaat. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur, bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar.
Aku mau bermazmur padamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Tuhan, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Bersama kita menyanyikan pujian Indonesia Negaraku. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya, ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya, dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Kita akan masuk di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Kami berbangga dan bersyukur ya Bapa, dengan cinta dan kasih-Mu yang Engkau anugerahkan bagi kami. Saat ini kami boleh menikmati anugerah pemberian-Mu dengan usia kemerdekaan negara Indonesia yang ke-75 tahun. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati dan urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman yang hendak kami baca dan dengarkan ini memberi kekuatan, bahkan menuntun perjalanan hidup kami sekarang dan di masa yang akan datang. Ampuni dosa kami. Ini doa syukur dan permohonan kami. Kami persembahkan dan sampaikan di dalam nama Yesus. Amin. Bersama-sama mari kita membuka bahagian firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Saya persiapkan dari 1 Petrus pasalnya yang kedua. Kita buka 1 Petrus pasalnya yang kedua, hendak kita baca ayat 11 sampai 17. 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 17. Demikian kata firman Tuhan. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatan yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya, untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah dan hormatilah raja. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita baca dan akan kita renungkan pada saat ini. Dan saya kembali akan membacakan ayatnya yang ke-16 sebagai bahagian yang hendak kita ambil sebagai nats renungan kita, berkata,
Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di usia yang ke-75 tahun ini, Indonesia tengah berjuang melawan pandemi COVID-19 yang juga melanda banyak negara-negara di dunia. Dan dalam hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 tahun saat ini, Indonesia mengambil sebuah tema berkata, Indonesia maju. Dan tahun ini peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 memang sangat berbeda sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Upacara hari ulang tahun akan diselenggarakan di Istana Kepresidenan dengan jumlah yang terbatas. Bahkan pemerintah juga menghimbau agar masyarakat menghentikan segala aktivitas sejenak untuk berdiri sempurna selama 3 menit. Yang kiranya itu benar-benar akan kita turuti dan kita perbuat. Sebagai wujud tanda kita menghormati dan menghargai pengorbanan para pahlawan yang sudah meraih kemerdekaan sampai dengan saat ini. Meskipun perayaan 17 Agustus tahun 2020 ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, tetapi semangat kemerdekaan kita harus tetap ada dan terpelihara. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka mengandung arti bebas dari perhambaan atau bebas dari penjajahan. Dan tidak kalah pentingnya juga bagaimana ketika kita akan membawa kata bebas dari perhambaan atau penjajahan itu dengan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, bahwa sesungguhnya kita telah dimerdekakan dari perbudakan dosa. Mari kita merenungkan sejenak, siapakah diri kita? Di sana kita akan menemukan bahwa sebenarnya kita pun telah dijajah oleh kuasa dosa. Dan di dalam surat Paulus pada kitab Roma pasal 6 ayat 15 sampai 23. Di situ Rasul Paulus menekankan bahwa dahulunya kita adalah hamba dosa yang kemudian telah dimerdekakan oleh Kristus dengan kuasa darahnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, yang menjadi pertanyaan yang kemudian patut untuk kita renungkan adalah, apa yang telah kita perbuat dengan kemerdekaan yang telah Kristus berikan di dalam kehidupan kita? Apa yang telah kita perbuat dengan kemerdekaan yang telah Kristus perbuat di dalam kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudara, bahkan anak-anak sekalian? Lewat bacaan kita pada saat ini dari 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 17. Di situ dapat kita melihat untuk kita lakukan dalam kehidupan ini. Ketika Kristus telah memerdekakan kita dari kuasa dosa, marilah kita mengisi kehidupan kita dengan hal yang pertama, menyatakan sikap terhadap diri sendiri
Itulah menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Yang itu tertulis dan terurai sangat jelas di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Dengan alasan mengapa kita harus menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Karena hal itu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Suatu perbuatan kuasa dosa yang akan memperhambakan kita sehingga kita jauh dari kehidupan yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, sikap terhadap lingkungan dan orang yang tidak seiman. Menyatakan bahwa kita memiliki cara hidup yang baik. Contohnya di dalam Alkitab, bagaimana tentang gambaran kehidupan Daniel. Ketika Raja Darius mengangkat Daniel sebagai salah seorang dari 3 pejabat tinggi yang membawahi 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Daniel dipilih karena dia memiliki sikap yang baik terhadap semua orang. Dan yang ketiga, sikap terhadap saudara seiman. Di dalam Galatia pasal 6 ayat 10 berkata, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bagaimana kita akan menyatakan saling menghargai, saling menghormati, mewujudkan kasih tanpa membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Bahkan banyak hal yang terkadang dalam kehidupan ini kembali kita membuat Tuhan kecewa atas perbuatan kita, yang itu kembali membawa kita diperbudak oleh kuasa dosa. Kiranya dengan kemerdekaan yang kita peringati pada saat ini, dengan merenungkan kemerdekaan yang Kristus sudah berikan kepada kita dari perbudakan dosa, kita pun akan dapat mengingat dan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, sebagaimana yang sudah dinyatakan pada sikap-sikap yang sudah disebutkan tadi sampai dengan yang ketiga. Dan yang keempat, bahagian terakhir, itulah sikap terhadap pemerintah. Di dalam Titus pasalnya yang ketiga ayat yang pertama dikatakan, ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk kepada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Di dalam bahagian firman yang sudah diuraikan, kiranya itu akan dapat membawa dan menuntun kehidupan kita sebagai orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus dengan kuasa darah-Nya. Kita tidak boleh hidup sekehendak hati kita, tetapi hendaklah kita senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Kristus, sebagaimana yang sudah diungkapkan tadi. Di mana kita berada, di tengah-tengah lingkungan keluarga, ketika kita keluar dari kehidupan keluarga dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, pekerjaan dan pelayanan, bahkan sebagai orang tua, kita pun akan dapat mengingatkan kepada anak-anak kita di mana mereka berada, untuk menjauhkan diri dari keinginan daging, memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah orang yang tidak seiman, mengisi kehidupan ini dengan mengasihi saudara-saudara kita, serta tunduk kepada pemerintah. Usia kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-75 tahun
akan berbawaan dengan kemerdekaan kehidupan kita sebagai orang-orang yang dimerdekakan dari perbudakan dosa. Sehingga semuanya akan berjalan seirama dan selaras. Niscaya Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya akan mendapatkan rahmat dari Allah serta berkat yang dari Tuhan. Selamat hari ulang tahun Negara Republik Indonesia yang ke-75 tahun, 17 Agustus 2020. Kuasa dan kasih Tuhan terus memberkati kita. Amin. Setelahnya kita dihentar dan dituntun dengan kebenaran firman Tuhan, tiba saatnya kita akan memberi persembahan syukur. Sambil kita memberi persembahan, bersama kita menyanyikan pujian, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi kita akan menaikkan doa syukur dan doa syafaat kita pada saat ini. Karena itu mari kita berdoa. Bersyukur dan berterima kasih kami ya Tuhan. Walaupun sampai saat ini kami terpisah dalam melaksanakan persekutuan ibadah. Terlebih pada saat ini dalam situasi COVID-19. Ketika kami beribadah merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-75 tahun, kami masih melaksanakan ibadah itu di rumah-rumah masing-masing. Tetapi kebenaran firman-Mu kembali datang meneguhkan iman kami, bahkan mengingatkan kami sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan Kristus dari perbudakan dosa. Bagaimana kami akan menyatakan kehidupan yang baik. Karena itu Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus-Mu,
Kiranya kami akan mampu menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup ini. Berdoa kami semua untuk kelangsungan kehidupan kami sebagai masyarakat Indonesia yang diperhadapkan dengan begitu banyak persoalan hidup, pergumulan tantangan. Kiranya Tuhan tetap akan menyatakan kuasa dan kasih Tuhan yang terbaik bagi kami. Memberkati semua para pejuang-pejuang kami, keluarga-keluarga mereka yang sudah ditinggalkan. Bahkan ketika para pejuang-pejuang zaman sekarang ini dalam menegakkan, menjaga keamanan di bumi Indonesia yang kami cintai ini, mulai dari pusat sampai ke pelosok-pelosok pedesaan, kiranya Tuhan tetap menganugerahkan mereka kuat dan sehat. Mereka tetap akan terlindungi, bahkan seluruh keluarga mereka pun akan tetap terjaga dan terlindungi. Demikian pula Bapa, pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok pedesaan, beri mereka kebijaksanaan, kemampuan untuk berpikir, bahkan menyatakan yang terbaik untuk membawa warga masyarakat ini ke arah yang lebih baik lagi di dalam kehidupan yang kami jalani. Kami berpengharapan Tuhan, kehidupan kami secara khusus warga negara Indonesia akan dapat menjalani kehidupan di dalam rasa aman, jauh dari kekacauan. Bahkan kehidupan kami akan terus terjaga dan terlindungi karena Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan sekali lagi. Dan saat ini kami sudah memberi persembahan syukur. Berkati, terima dan kuduskanlah agar dapat dipakai dalam kelanjutan pelayanan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Masing-masing pribadi dalam keluarga-keluarga masing-masing yang sudah melaksanakan ibadah, bahkan mungkin ada yang baru akan melaksanakan ibadah sebentar, Tuhan pun tetap jaga, lindungi dan berkati semuanya. Ampuni dosa kami Tuhan, di dalam nama Yesus yang sudah menganugerahkan kemerdekaan bagi kami semua. Doa syukur dan permohonan ini kami sampaikan, jadilah kehendak-Mu Bapa. Amin. Untuk menutup ibadah ini, jemaat dijemput berdiri. Sambil kita menyanyikan pujian Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku,
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jalanilah hari hidup yang ada dan kembalilah dalam kehidupanmu dalam damai sejahtera serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, disilakan duduk kembali. Dengan demikian, dari kami, pendeta-pendeta jemaat yang ada, PHMJ bahkan semua pekarya yang ada di Jemaat Immanuel Palu, menyampaikan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kasih dan rahmat Tuhan terus bersama dengan kita. Shalom.